Allah menciptakan sistem sebab musabab untuk kemudahan manusia menyusun kehidupan. Bergantung kepada amal adalah sifat manusia biasa yang hidup dalam dunia ini. Dunia ini dinamakan alam asbab. Apabila perjalanan hidup dipandang melalui mata ilmu atau mata akal akan dapat disaksikan kerapian susunan sistem sebab musabab yang mempengaruhi segala kejadian. Tiap sesuatu berlaku menurut sebab yang menyebabkan ia berlaku. Hubungan sebab dengan akibat sangat erat. Mata akal melihat dengan jelas efek sebab dalam menentukan akibat. Kerapian sistem sebab musabab ini menjadikan manusia bisa mengambil manfaat dari anasir dan kejadian alam. Manusia dapat menentukan anasir yang bisa membahayakan kesehatan lalu menjauhinya, dan manusia juga mampu menentukan anasir yang bisa menjadi obat lalu menggunakannya. Manusia bisa membuat ramalan cuaca, pasang surut air laut, angin, ombak, letusan gunung berapi dan lain-lain karena sistem yang mengawal perjalanan anasir alam berada dalam suasana yang sangat rapi dan sempurna, membentuk hubungan sebab dan akibat yang terpadu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sistem sebab musabab yang rapi adalah untuk kemudahan manusia menyusun kehidupan mereka di dunia ini. Kekuatan akal dan pancaindera manusia mampu membaca dan mempelajari kehidupan yang dikaitkan dengan perjalanan sebab musabab. Hasil dari perhatian dan kajian akal itulah lahir berbagai jenis ilmu tentang alam dan kehidupan, seperti ilmu sains, astronomi, kedokteran, teknologi maklumat, dan sebagainya. Semua jenis ilmu itu dibentuk berdasarkan perjalanan hukum sebab akibat. Kerapian sistem sebab musabab menyebabkan manusia terikat kuat dengan hukum sebab akibat. Manusia bergantung kepada amal sebab dalam mendapatkan hasil akibat. Manusia yang melihat kepada keberkesanan sebab dalam menentukan akibat serta bersandar dengannya dinamakan ahli asbab. Sistem sebab musabab atau perjalanan hukum sebab akibat sering membuat manusia lupa kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka melakukan sesuatu dengan penuh keyakinan bahwa akibat akan lahir dari sebab, seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ikut campur dalam urusan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak suka hambanya mempertuhankan sesuatu kekuatan sehingga mereka lupa kepada kekuasaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak suka jika hambanya sampai kepada tahap mempersekutukan dirinya dan kekuasaannya dengan anasir alam dan hukum sebab akibat ciptaannya. Dia yang meletakkan keberkesanan kepada anasir alam bisa membuat anasir alam itu lemah lagi. Dia yang meletakkan kerapian pada hukum sebab akibat berkuasa pula merombak hukum tersebut. Dia mengutus rasul-rasul dan nabi-nabi membawa mukjizat yang merombak hukum sebab akibat untuk mengembalikan pandangan manusia kepadanya, agar hukum sebab musabab tidak menghijab ketuhanannya. Kelahiran Nabi Isa alaihi salam, terbelahnya laut dipukul oleh tongkat Nabi Musa alaihi salam, kehilangan kuasa membakar yang ada pada api tatkala Nabi Ibrahim alaihi salam masuk ke dalamnya. Keluarnya air yang jernih dari jari-jari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan banyak lagi yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
merombak keberkesanan hukum sebab akibat guna menyadarkan manusia tentang hakikat bahwa kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur perjalanan alam maya pada dan hukum sebab akibat. Alam dan hukum yang ada padanya seharusnya membuat manusia mengenal Tuhan, bukan malah menutup pandangan manusia kepada Tuhan. Sebagian dari manusia diselamatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kungkungan sebab musabab. Sebagai manusia yang hidup dalam dunia, mereka masih bergerak dalam arus sebab musabab, tetapi mereka tidak meletakkan keberkesanan hukum kepada sebab. Mereka selalu melihat kekuasaan Allah yang menetapkan atau mencabut keberkesanan pada sesuatu hukum sebab akibat. Jika sesuatu sebab berjaya mengeluarkan akibat menurut yang biasa terjadi, mereka melihatnya sebagai kekuasaan Allah yang menetapkan kekuatan kepada sebab tersebut dan Allah juga yang mengeluarkan akibatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Segala yang ada di langit dan di bumi tetap mengucap tasbih kepada Allah, dan Dialah yang Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana. Dialah saja yang menguasai dan memiliki langit dan bumi, Ia menghidupkan dan mematikan, dan Ia Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu." Ayat 1 dan 2, Surah Al-Hadid. Dalam kehidupan harian ada juga orang yang dipaksa oleh takdir untuk terjun dalam lautan tajrid. Orang ini awalnya tergolong di dalam kelompok ahli asbab yang hidup menurut hukum sebab musabab seperti orang banyak, yang bekerja, yang berobat pada dokter ketika sakit, yang melakukan apapun harus dengan lantaran atau alat bantu lain, sebagai perantara datangnya hal lain. Kehidupan dalam daerah asbab itu tidak menambah kemantapan rohaninya. Jalan rohani keagamaannya cenderung berjalan di tempat, sama sekali tak ada perubahan dalam keimanannya. Dia membutuhkan perubahan bidang kehidupan, barulah rohaninya bisa berkembang. Untuk tujuan menambah kekuatan kerohaniannya, takdir memisahkannya dari apa saja yang menghalanginya dari arah kepada Allah. Awalnya menerima kedatangan takdir yang demikian, sebagai seorang yang masih terikat dengan hukum kausalitas, dia akan berusaha sedaya upayanya untuk menahan takdir yang tidak diinginkan itu. Bila dia tidak berdaya menolong dirinya sendiri, dia akan meminta pertolongan orang lain yang memiliki kuasa menolongnya. Bisa saja dia lari ke saudaranya, bisa saja dia lari ke orang yang dianggapnya mampu lepas dari kesulitannya, tapi setelah lari ke sana kemari, tak juga kesulitannya terangkat, tak juga kesempitan dan apa yang dialaminya terurai. Apa juga daya yang ada dengan manusia tidak mampu juga menolongnya membatasi kemajuan takdir yang mendatanginya itu. Dia bisa mengadakan sebab, tetapi akibat yang diharapkan tidak terjadi. Dia upayakan berbagai cara dan metode menyelesaikan masalahnya, tapi jalan keluar tak juga dia temukan. Dia menghadapi situasi di mana hukum sebab akibat tidak berdaya menembus benteng takdir. Setelah puas berusaha dan meminta pertolongan orang lain, dia tidak ada pilihan lagi kecuali lari kepada Allah. Dia merayu sambil menangis, memohon Allah menolongnya, melepaskannya dari takdir yang menimpanya itu. Walau bagaimanapun dia merayu, namun tangan takdir yang mencengkeramnya tidak juga terlepas.
Akhirnya dia tidak kuat melawan lagi. Dia mengaku kalah dan tunduk kepada perjalanan takdir yang menguasainya. Redalah dia yang apa juga takdir yang menimpanya. Dia tidak lagi menarik bagi Allah, sebaliknya dia menyerah bulat-bulat kepadanya. Jiwanya terkapar dalam ketiadaberdayaan, nuraninya runtuh total, keakuannya mati terkulai, kebanggaan dan kepongahan akan akal dan teorinya tercabik bagai debu yang diterbangkan angin. Diumpamakan kerajaan dia seperti kerajaan pasir yang disapu ombak dan terbawa arus derasnya takdir yang mendera. Tidak ada lagi ikhtiar, pilihan dan kehendak diri sendiri. Jadi dia seorang hamba Allah yang bertajrid sepenuhnya. Bila seseorang hamba benar-benar bertajrid, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengatur kehidupannya. Akhirnya dia mampu bertajrid sepenuhnya. Allah mendatangkan bala tentara penyelesai masalah, dan masalah yang dihadapi seperti mendung tipis yang diterbangkan angin. Pengalaman batin yang dialaminya itu menjadi pengukuh keimanannya akan pertolongan Allah. Cuma Allah harus mendatangkan rasa sakit dan derita bertubi-tubi agar benteng asbab teruntuhkan, dan derajat makom terangkat, dan kebersandaran pada selain Allah tercampak seperti pakaian kumal yang robek-robek tak bisa dipakai lagi. Sang Kiai